You are currently the only person in this conference. Cek, cek. Dimontor ke dong. Cek, cek. Ora ono. Sembar ono. Halo, halo, halo. Oh, iku anu, volumenya banter no. Apane? Volume laptopnya tak ide no. Rasa gue cari. Ya gue handset, kok anu gangguan malah. Ceplok ki. Kena cek, cek, cek. Yo, ora ono suarane. Mau iku mental kan. Mau iku ono suarane lho kan kene balik. Tapi kira ono. Nah, ini sih aku handset iki iso. Jam gue nih sih kayak kira iso. Headset meresahkan aku loh. Cek, cek. Suarane balik tau ora sih? Suarane balik ring gue tau ora? Untuk lorong. Cek, cek tau ora ingan nih. Iya kan, ini kan. Ah, Aku untuk bonus TikTok kasih 3. Ayo deh punya TikTok. sedang, sedang. Halo, cek. Oh,
Terlalu maaf ini udah mulai atau belum ya? Gedekno piye? Aku kan mau anut. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini dengan tema Introducing User Experience. Pertama adalah latihan user experience, kedua tujuan user experience, ketiga pengertian user experience, dan yang keempat proses ciptakan user experience, dan yang terakhir adalah tahapan design thinking. User experience atau UX adalah pengalaman diberikan website atau software kepadanya interaksi yang dilakukan artinya ada UX. Saat kita masih Shopee, di situ kita melihat icon search yang dimana icon tersebut untuk melihat yang ingin kita kemudian kita akan buka tampilan barang dari beberapa toko yang memiliki barang yang kita inginkan. Kemudian kita diarahkan ke informasi hingga take off sanksi dari user. Tujuan dari yang pertama adalah meningkatkan pengalaman baik dan menyenangkan pada penggunanya. Di sini dapat diartikan bahwa sebuah website atau aplikasi mobile tentu digunakan untuk mengenalkan produk ataupun layanan, serta memberikan informasi yang jelas dan mengandung fakta. Selain itu, pengguna tentu mengharapkan tampilan yang menarik dan juga mudah untuk digunakan, sehingga pengunjung atau user suatu website akan merasa nyaman dengan tampilan yang ada dan didukung dengan user experience yang baik. Kemudian yang kedua adalah membantu user dalam mendapatkan informasi dan tujuan pada aplikasi. Pengunjung aplikasi website ataupun mobile mempunyai alasan utama saat mengunjungi suatu aplikasi, sehingga yang diharapkan produk tersebut mampu menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut atau user. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan keuntungan pada bisnis melalui produk Anda. Untuk tujuan user experience yang terakhir ini digunakan untuk meningkatkan value dan keuntungan dari sebuah perusahaan. Dengan memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna, maka akan
memberikan dampak yang baik pula pada bisnis yang Anda bangun. Contoh di sini dapat meningkatkan website, penjualan produk, dan promosi jasa yang ditawarkan. Kemudian, mengapa user experience itu penting? Yang pertama, dapat memudahkan pengguna. User experience tidak hanya sekedar dalam memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi, namun kemudahan yang dimaksud di sini adalah mampu memberikan pemahaman kepada pengguna untuk menggunakan berbagai fitur, tombol, dan juga CTA yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem. Yang kedua adalah memahami kebutuhan pengguna. Mampu memahami setiap kebutuhan dari pengguna, pengalaman yang baik juga dapat menentukan arah kebutuhan dari pengguna. Misalnya saja ketika user masuk pada menu service, maka user ingin mencari sebuah jasa atau layanan yang disediakan website tersebut. Sehingga pada akhirnya user akan disarankan pada form untuk berkomunikasi dengan tim admin dari perusahaan tersebut melalui kontak yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga adalah dapat bersaing dengan kompetitor dalam bidang yang sama. Di zaman sekarang ini, persaingan dalam teknologi digital semakin ketat, sehingga perlu adanya beberapa ide dan pembaruan terhadap sistem ataupun fitur yang dianggap sudah tidak relevan untuk saat ini. Maka dari itu, UX memberikan kemudahan agar dapat bersaing dengan kompetitor lain yang memiliki desain UI yang sama menariknya dengan Anda. Yang menjadi perbedaan adalah dari sisi pengalaman penggunanya. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan performa produk digital. Mengoptimalkan di sini dapat berupa meningkatkan kecepatan loading dari aplikasi atau load. Semakin cepat aplikasi yang Anda tampilkan, maka semakin user ingin mengunjungi website Anda ataupun menggunakan aplikasi Anda. Kemudian, perbanyak konten dalam setiap page ataupun laman yang Anda buat. Hal tersebut dapat meningkatkan posisi atau ranking website Anda ataupun aplikasi Anda dalam mesin pencarian. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kredibilitas dan traffic produk aplikasi. Fungsi utama dari user experience adalah meningkatkan keuntungan dan kredibilitas dari produk aplikasi. Semakin kredibilitas meningkat, maka akan berbanding lurus dengan traffic yang akan dapat dan akan berpengaruh juga pada peningkatan keuntungan perusahaan. Kemudian proses menciptakan user experience. Pada proses menciptakan user experience di sini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, discover, define, develop, deliver, dan evolve. Pada bagian pertama, discover adalah tahapan di mana kita sebagai desainer mencari masalah yang dialami oleh pengguna ataupun target pasar yang akan kita lakukan pengujian pada suatu produk. Kemudian yang kedua adalah define. Kita memilih dari beberapa masalah yang sudah kita dapat dari tahap discover untuk dijadikan sebagai case study atau
ataupun permasalahan yang akan kita angkat untuk kita develop. Untuk kemudian tahap yang ketiga adalah develop. Tahapan develop, tahapan di mana kita memberikan atau menawarkan ide-ide untuk dari masalah yang sebelumnya pada tahapan define. Kemudian untuk tahap yang keempat yaitu deliver. Tahapan deliver ini seperti halnya tahapan prototype. Ini adalah sebuah tahapan untuk menyusun alur flow atau workflow dari sebuah aplikasi tersebut ataupun website yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah evolve. Tahapan evolve di sini adalah tahapan testing dari prototipe yang sudah kita buat sebelumnya untuk diuji kepada user untuk melakukan perintah yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian adalah tahapan design thinking. Tahapan dalam design thinking, tahapan yang pertama ada cover. Beberapa cara dalam menentukan atau menemukan masalah. Salah satunya adalah dengan cara user interview, ataupun dengan survei, data analysis, ataupun observation. User interview di sini adalah kita mewawancarai user atau pengguna yang nantinya akan menjadi target pasar yang akan kita tuju. Apakah masalah-masalah yang dialami pengguna tersebut bisa kita angkat dalam atau bisa kita selesaikan dalam bentuk aplikasi ataupun website. Kemudian yang selanjutnya adalah define. Untuk tahapan define sendiri terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ataupun menemukan masalah. Yang pertama adalah persona, user stories, problem statement, dan juga empathy map. User persona adalah karakter fiksi yang dibuat berdasarkan pada penelitian yang desainer lakukan untuk mewakili target audiens yang mungkin menggunakan layanan ataupun produk, barang, jasa, atau merek lainnya. User persona akan dilengkapi beberapa data-data yang relevan guna mulai pekerjaan, usaha, status perkawinan, status pekerjaan, keuangan, motivasi, tujuan hidup, dan sebagainya. Kemudian adalah empathy map atau empatis. Tahap empatis adalah langkah design thinking yang berupa pendekatan yang digunakan untuk memahami kebutuhan pengguna, yaitu dengan melihat dari sudut pandang mereka. Cara yang bisa dilakukan dalam tahap empati yakni melakukan observasi ataupun riset. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain dalam suatu situasi. Bertanya banyak pertanyaan, lebih mengamati, dan juga sebagai pendengar yang baik ataupun open-minded. Untuk user story sendiri adalah
Sebuah penjelasan yang ditulis dalam bahasa sederhana dari sudut pandang pengguna atau pengguna produk. User story atau yang bisa disebut user stories adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi product owner atau pemilik usaha untuk mengembangkan suatu produk agar lebih bagus ke depannya. Pengguna atau user menjadi suatu hal yang harus diprioritaskan dalam membangun produk. Tanpa adanya cerita dari pengguna atau review, otomatis produk akan kesulitan untuk berkembang. Kemudian tahap selanjutnya adalah ideat. Dalam tahapan ini dapat dilakukan berbagai cara yaitu brainstorming session, crazy eight, kemudian user journey. Crazy eight adalah salah satu metode untuk brainstorming desain, yaitu dengan mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya dan merangsang otak untuk menemukan ide-ide lainnya guna memberikan solusi pada masalah yang sudah ditemukan pada tahap sebelumnya. Untuk user journey map sendiri atau biasanya disebut sebagai customer journey map merupakan sebuah tool desain yang penting untuk memahami produk atau layanan menurut perspektif pengguna. User journey map menggambarkan visualisasi langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuannya. User journey sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mendemonstrasikan cara pengguna berinteraksi dengan produk, website, atau layanan pada saat ini. Yang kedua adalah mendemonstrasikan kemungkinan cara pengguna berinteraksi dengan produk, website, atau layanan di masa depan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan prototype. Tahapan prototype dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu user flow, wireframe, dan juga high fidelity design. User flow adalah serangkaian tugas atau langkah yang perlu lalui dari awal hingga akhir untuk dapat menjalankan suatu fungsi atau fitur. Kemudian wireframing adalah gambaran kasar tentang tampilan sebuah aplikasi yang belum memiliki warna, yang hanya sebatas gambar hitam putih ataupun hitam abu-abu. Untuk high fidelity desainnya sendiri yaitu merupakan tampilan dari sebuah aplikasi UI yang sering kita lihat pada aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store maupun App Store, ataupun juga website-website yang sudah ada, yang sudah memiliki warna, tipografi, tata layout yang teratur. Ini contoh dapat dilihat bahwa bagian low fidelity wireframing masih berupa gambar kotak warna abu-abu putih, sedangkan pada high fidelity wireframing sudah memiliki tata layout
yang sudah teratur dan memiliki gambar-gambar sesuai ataupun jasa yang kita tawarkan. Kemudian tahap yang terakhir adalah testing. Dalam langkah terakhir dalam design thinking adalah pengujian ataupun testing. Setelah prototipe terbaik telah disusun, kemudian langkah selanjutnya adalah tahapan pengujian terhadap user dengan melihat apakah produk sudah menjawab kebutuhan mereka ataupun masih belum. Selama proses ini, kita dapat melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk prototipe tersebut. Tahap pengujian dilakukan untuk mendeteksi masalah dari awal. Setelah melalui proses pengujian, biasanya muncul masalah-masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Maka dari itu, untuk langkah selanjutnya yaitu kamu perlu mengulang beberapa tahap untuk menciptakan produk yang terbaik berdasarkan testing dari user tersebut. Usability testing merupakan satu cara untuk hacker dapat mudah menggunakan aplikasi. Seberapa efektif sebuah aplikasi dapat membantu user mencapainya dan apakah user puas dengan aplikasi yang digunakan. Usability testing merupakan salah satu tahapan yang bisa dilakukan untuk melakukan testing pada prototipe yang sebelumnya. Baik, untuk teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Farida mengenai bisa dijelaskan kembali tentang design thinking. Design thinking merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan juga solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Yang pada saat sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini merupakan cara berpikir dan juga bekerja dari design thinking. Fokus pengguna merupakan prinsip dasar dalam design thinking. Produk yang dibuat harus menjadi solusi atas masalah konsumen dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya dengan baik. Yang kedua adalah kreativitas untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan berbagai solusi. Kemudian yang ketiga adalah iteratif. Tahapan iteratif merupakan yang terulang sampai menemukan solusi yang baik pengguna. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Ada prinsip yang mendorong kerjasama antar tim dengan beragam perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah prototype adalah pembuatan untuk merealisasikan ide dan memperoleh feedback dari user. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan akhiri untuk sesi webinar kali ini. Semoga webinar kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua atas materi-materi yang sudah saya tampilkan tadi dan juga saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kak Septian itu yang gak denger itu bagian yang mana ya? Bisa on mic. Untuk Kak Septian, kenapa suaranya keluar? Mungkin itu masalah dari device-nya ataupun sinyalnya dari Kak Septian. Bisa di-refresh kembali kalau tidak ada suaranya.
Mungkin cukup sekian untuk webinar kali ini yang bertema Introducing User Experience ataupun UX. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya berikan dan jelaskan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.